Shalom, selamat malam untuk kawan-kawan PPK, Persekutuan Pria Kristen. Kembali kita akan ibadah secara online di tengah-tengah kondisi yang ada. Kami ajak kita untuk berdoa, untuk mempersiapkan hati sebelum mendengarkan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk kesempatan indah pada malam hari ini. Di tengah-tengah kondisi yang ada, kami masih bisa ibadah secara online, kami masih bisa mendengarkan firman. Ini semua karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ya. Sekali lagi shalom. Dan hari ini kita mau belajar dari satu cerita di Lukas 21 ayat yang ke-5 sampai dengan ke-6, ya. Hanya 2 ayat saja, ya. Lukas 21 ayat 5 dan ayat yang ke-6, ya. Judul perikopnya adalah Bait Allah akan diruntuhkan. Ayat ke-5, ketika beberapa orang berbicara tentang Bait Allah dan mengagumi bangunan itu yang dihiasi dengan batu yang indah-indah dan dengan berbagai-bagai barang persembahan, berkatalah Yesus, "Apa yang kamu lihat di situ akan datang harinya, di mana tidak ada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Semuanya akan diruntuhkan." Tidak hanya Lukas yang menulis tentang kisah ini, Matius 24 juga menulisnya, Markus pasal yang ke-13 juga menulisnya, dan semua kurang lebih ceritanya sama, bagaimana mereka mengagumi bait Allah yang dibangun oleh Herodes Agung, yang kemudian Tuhan Yesus bilang nanti akan ada waktunya semua ini akan dihancurkan, kurang lebih begitu. Dan ini betul terjadi karena ini adalah nubuatan Tuhan Yesus tentang bait Allah. Bait Allah yang dilihat oleh Tuhan Yesus dan murid-muridnya adalah bait Allah kedua yang dibangun oleh Esra dan Nehemia sekitar abad ke-6 sebelum Masehi. Tapi kemudian direnovasi besar-besaran menjadi begitu megah oleh Herodes Agung, ya, sehingga Herodes Agung ini membuat bait Allah yang kedua ini menjadi betul-betul megah, dan ini menjadi sebuah kebanggaan buat murid-murid Tuhan Yesus, ya, dan juga tentu orang Yahudi pada umumnya. Mereka begitu bangga melihat bagaimana bait Allah ini betul-betul megah, besar, mewah gitu, ya. Nah, tetapi Tuhan Yesus bilang bahwa apa yang kamu lihat itu akan datang harinya, semua akan dihancurkan. Kurang lebih seperti itu. Dan itu terjadi betul tahun 70 Masehi. Ya, Tuhan Yesus naik ke surga sekitar 28 Masehi, ya, sehingga 40 tahun kemudian setelah Tuhan Yesus naik ke surga, bait Allah kedua ini yang dibangun oleh Herodes Agung betul-betul dihancurkan oleh Jenderal Titus tahun 70, dan semua hancur, ya. Dan karena itulah Ratu Helena ketika abad keempat dia membangun banyak gereja. Dia tidak mau membangun di tempat bait Allah. Karena apa? Karena Ratu Helena membaca ayat ini bahwa Tuhan sendiri bernubuat bahwa semua akan hancur kalau dia bangun sebuah gereja di situ, nanti nggak cocok sama nubuat Tuhan Yesus, ya. Karena itu dia biarkan. Dan tahun 637, ya, 637 Masehi, sebuah tentara besar datang, yaitu tentara Muslim, dan mereka yang membangun Masjid Al-Aqsa yang saat ini berdiri, ya. Mereka bangun itu sekitar tahun 690-an, dan 705 itu mereka buka untuk umum, ya, untuk sholat di sana 705, ya. Nah, ini semua karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak mau menitik beratkan kepada apa yang kelihatan, ya. Bait Allah pada waktu itu, kalau kita sekarang mungkin gereja, ya. Jadi gereja tempat Tuhan hadir. Bait Allah itu artinya, bait itu artinya rumah, ya. Jadi rumah Allah, rumah Tuhan. Tentu kita bangga, tentu kita senang, tentu kita
ya bangga ya bisa dibilang kalau kita punya gereja besar, gereja megah, gereja yang indah sekali ya. Tentu kita senang dan bangga tentang itu. Itu nggak salah ya. Sama halnya dengan orang Yahudi, murid-murid Tuhan Yesus, mereka bangga dengan bait Allah yang ada. Tetapi Tuhan berkata itu semua akan tiba waktunya, semua akan hancur. Saya percaya ini tidak hanya bicara tentang bait Allah yang ada di Yerusalem sana, tetapi gereja-gereja, gedung-gedung gereja dimanapun, ya suatu hari akan runtuh. Ya, gedung-gedung gereja suatu hari akan runtuh. Bahkan banyak yang mengatakan pandemi ini membuat gedung gereja ini runtuh. Ya, dalam arti kata physically, secara fisik gedung gereja ini runtuh. Ya, gereja tidak lagi mengadakan ibadah. Ya, beberapa kawan saya di Jakarta bahkan mereka sudah memastikan tidak ada ibadah sampai bulan November, ya, karena Gubernur Anies Baswedan sudah menyampaikan akan ada PSBB lagi, ya, sudah berlangsung PSBB-nya, ya. Artinya kondisi COVID ini belum selesai, sehingga gereja masih tanda kutip hancur, tidak ada gunanya. Gedung yang tinggi, yang besar, nggak ada gunanya. Mungkin gedung gerejanya sudah punya izin, ya. Izin ibadah sudah punya, semua sudah lengkap. Tapi karena COVID ini, gedung gereja seolah-olah runtuh, ya. Semuanya seolah-olah jadi tidak berarti apa-apa, ya. Tapi itu yang memang saya yakin Tuhan Yesus juga mengiyakan bahwa seluruh apa yang kelihatan ini suatu hari akan hilang. Karena itu janganlah kita bangga, terlalu bangga, kita terlalu berharap, kita jadikan sebuah tolak ukur sesuatu yang kelihatan. Kalau gerejanya gede, gerejanya megah, itu pasti baik. No, nggak selalu. Kalau gerejanya reot, gerejanya di pinggir sawah, pasti imannya jemaat itu buruk. Tidak selalu seperti itu. Ketika umat Kristen pertama kali hadir, abad pertama, abad kedua, mereka disiksa luar biasa dan mereka beribadah itu di katakombe. Apa itu? Itu gua-gua. Ya, tentu gua-gua yang sangat sederhana, bahkan jelek, ya. Tetapi iman mereka bisa mengguncangkan dunia. Tapi sekarang dengan gereja yang megah, gereja yang besar, banyak orang Kristen tinggalkan Kristus hanya karena urusan-urusan sepele. Maksud saya, jangan jadikan apa yang kelihatan sebuah tolak ukur. Jangan jadikan apa yang kelihatan sebuah kebanggaan yang mendasar. Ini berlaku juga untuk para pria-pria Kristen yang mendengar firman Tuhan ini. Saya tahu pria-pria punya pandangan bahwa tenaga kita itu besar, ya, tenaga kita kuat, ya, kita lebih bisa diandalkan untuk masalah tenaga, ya. Tetapi jangan salah bahwa badan kita setiap hari, setiap bulan, setiap tahun bukan tambah kuat, tapi tambah lemah. Ayo kita lihat satu ayat. Ayat ini ada di 2 Korintus 4 ayat yang ke-16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami, meskipun badan kami, ya, semakin merosot. Jadi jelas usia kita semakin bertambah, bukan semakin kuat ini badan, tetapi semakin merosot. Saya yakin pria-pria Kristen juga mengalami hal yang sama. Dulu waktu masih umur 20-an, naik motor Jakarta, naik motor Semarang, Jogja, nggak kerasa, ya, nggak kerasa. Tapi setelah usia 40, 50, naik motor dari Semarang, Jogja, aduh, boyoknya itu langsung sakit semua, ya. Ya, kenapa? Karena ya badan kita semakin lama semakin merosot, ya. Jadi kalau engkau mengandalkan yang namanya badan tubuh, maka suatu hari nanti semuanya ini akan lenyap. Karena itu jangan bergantung kepada yang kelihatan,
Jangan menilai sesuatu dari tolak ukur yang kelihatan, tetapi dari yang tidak kelihatan. Ya, ketika engkau seorang pria, jangan kau hanya bangga wajahmu ganteng, badanmu atletis. Badan atletis tidak selamanya, wajah ganteng tidak selamanya. Ya, tetapi lebihlah kepada nilai-nilai yang tidak kelihatan, tetapi lebih abadi. Ya, ketika pria-pria Kristen memiliki kesetiaan, nggak kelihatan ya, kesetiaan itu seperti apa, nggak kelihatan, tetapi itu nilai yang akan terus naik walaupun usiamu bertambah. Kalau fisik usia bertambah, nilai-nilai kekuatanmu tidak akan semakin surut ya. Maka dari itu di 2 Korintus 4 tadi di bagian selanjutnya, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari ya. Fisik semakin lemah ya sudahlah ya, yang tadinya umur 20 tahun ngangkat karung beras ke lantai 3 masih kuat, sekarang tentu sudah nggak kuat ya. Jangan menyesali hal itu, tetapi ayo mulai bangun. Tidak fisik yang harus dibangun, tetapi yang lebih penting adalah kerohanian, apa yang tidak terlihat. Saya berharap pria-pria Kristen semakin senior, bertambah usia, tidak semakin mementingkan apa yang kelihatan, tetapi yang tidak kelihatan. Bagaimana engkau menjadi semakin setia, bagaimana engkau menjadi semakin sabar, bagaimana engkau semakin murah hati, bagaimana engkau semakin panjang sabar, dan lain sebagainya. Seharusnya semakin bertambah usia kita tidak lagi melihat sebagai sesuatu fisik adalah tolak ukur, tetapi jauh lebih dari itu. Fisik tetap harus dijaga. Saya nggak bilang bahwa ya sudahlah, makan semrawut, tidur semrawut, istirahat semrawut sehingga badan kita hancur. Tidak. Tetapi jangan jadikan itu tolak ukur ya. Juga dalam kita memandang, jangan memandang hanya dari segi tolak ukur saja. Aduh, istri saya tadinya tuh langsing, sekarang langsung. Ya, tidak masalah. Tetapi mungkin dulu istrimu suka marah, sekarang jauh lebih sabar. Artinya istri Anda juga berkembang dari sisi kerohanian. Itu yang penting ya. Karena itu saya berharap PPK sebagai kepala rumah tangga, pria-pria yang ada di keluarga masing-masing menjadi contoh yang baik bagaimana kita memandang segala sesuatu. Yang jadi tolak ukur bukan bicara fisik, tetapi bicara kerohanian. Ketika kita menilai seseorang, ketika kita melihat dan berjumpa dengan seseorang, kita bisa menempatkannya posisi dia seperti apa yang kita nilai, yaitu nilai dari hal yang tidak kelihatan. Saya yakin dan percaya ketika kita terus memupuk diri kita semakin rohani di hadapan Tuhan, maka nilai kita pun akan bertambah di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Dan hari ini pas dengan firman Tuhan, ada Pak Tri Suryo yang juga berulang tahun. Saya mau bilang, Pak Tri, Anda tidak semakin kuat. Pak Tri, engkau tidak semakin gagah. Saya yakin tahun demi tahun lahiriahnya Pak Tri semakin merosot. Itu sudah tertulis di Alkitab. Tetapi yang saya berdoa, teman-teman berdoa untuk Pak Tri yang ulang tahun hari ini adalah biarlah kerohanian Pak Tri semakin hari semakin disempurnakan. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan, sekaligus kita berdoa untuk Pak Tri. Tuhan Allah Bapa kami, terima kasih untuk firman yang kami dengar. Biarlah kami belajar bagaimana Tuhan Yesus tidak memandang dari luar, tetapi memandang dari hati. Dan biarlah apa yang kami tumbuhkan, apa yang kami kembangkan, bukan otot semata, tetapi kami lebih mementingkan perkembangan rohani kami. Kami berdoa dan bersyukur untuk firman Tuhan ini. Dan kami berdoa untuk saudara kami, Pak Tri Suryo, yang hari ini berulang tahun. Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang terus bimbing sampai dengan hari ini. Dan kami yakin ke depan Engkau juga terus tumbuhkan, kembangkan kerohaniannya, sehingga Pak Tri
bisa semakin berakar, semakin bertumbuh, dan semakin berbuah di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur untuk PPK online hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.